Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Kamis 24 September 2020, dalam pekan biasa yang ke-25. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Dalam cerita Injil yang barusan saja kita dengar tadi, diceritakan bagaimana seorang Herodes merasa cemas. Herodes merasa cemas setelah dia mendengar banyak orang mengatakan tentang pesona Tuhan Yesus yang luar biasa. Dikatakan di sana bahwa ketika dia mendengar banyak sekali orang-orang yang menceritakan perihal kehebatan dari karya Tuhan Yesus, ia merasa cemas. Tentu posisi Herodes sebagai seorang raja, ia takut. Takut dalam hal apa? Yakni kedudukannya. Apabila Yesus menjadi semakin termasyhur, semakin terkenal di kalangan orang-orang yang dipimpin oleh Raja Herodes ini, maka kedudukan Raja Herodes menjadi terancam. Ini poin yang akan kita renungkan bersama. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya Injil pada hari ini memang terbilang singkat, akan tetapi mengatakan satu peristiwa dan refleksi yang dapat kita dalami secara bersama-sama. Ketika Herodes mendengar kabar itu, ia pun berusaha mencari tahu tentang siapa itu Yesus yang telah diceritakan oleh banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu ialah Elia yang telah muncul kembali. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu nabi-nabi besar pada zaman dahulu yang telah bangkit kembali. Herodes menjadi begitu penasaran seperti apa Yesus yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya dan mengimaninya tentu membawa kedamaian, sukacita. Akan tetapi bagi orang-orang yang tidak mengimani, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, layaknya Herodes ini, maka kehadiran Tuhan Yesus menjadi sebuah ancaman. Pertanyaannya bagi kita, apa arti kehadiran Tuhan Yesus bagi hidup kita masing-masing? Apakah Yesus yang hadir menyapa kehidupan kita sungguh membawa damai dan sukacita? Atau kita belum merasakan
dampak dari kehadiran Tuhan Yesus ini, karena hati kita masih tertutup. Maka syarat yang paling utama untuk menerima kehadiran Yesus ialah keterbukaan diri. Kita harus membuka hati terlebih dahulu untuk menerima Yesus dalam hidup kita masing-masing. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, terkadang persaingan itu amat kejam. Orang akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kedudukan, untuk mempertahankan nama besar yang telah ia bangun bertahun-tahun lamanya, sebagaimana Herodes yang adalah seorang raja wilayah di Galilea. Maka apabila melalui Injil pada hari ini diceritakan kehadiran Yesus mampu membawa pengaruh bagi orang-orang yang dipimpin oleh Herodes ini, Yesus hadir dengan pesonanya yang luar biasa, dengan karya-karyanya yang besar, tentu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi Raja Herodes. Bisa saja orang-orang yang dipimpinnya berpaling, tidak lagi percaya dan tunduk pada sang raja. Kerap dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mengalami yang namanya persaingan, baik dalam dunia kerja maupun dalam bidang lainnya. Persaingan tentu memberikan dampak baik positif maupun negatif. Misalnya bersaing dalam belajar pasti memberikan dampak positif. Masing-masing dari kita akan terpacu untuk giat belajar demi memperoleh nilai yang baik, bahkan ranking yang baik. Akan tetapi apabila persaingan yang berdampak buruk bagi hidup kita, maka itu harus dihindari. Semoga kita semua, orang-orang yang sampai detik ini setia berjuang mengikuti Kristus, sungguh penasaran kepada Yesus untuk semakin mengenal Dia, mengenal kebaikannya, dan menjadikan nilai-nilai kebaikan ini sebagai inspirasi dan pedoman hidup kita, bukan sebaliknya. Maka dari itu dibutuhkan keterbukaan diri kita sepenuhnya untuk menerima karya Tuhan Yesus ini dalam kehidupan setiap hari. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam. Selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.